66. Kalau yang nggak punya Garuda ID akan muncul alih-alih. Ini luar biasa, itu yang dikatakan FIFA pada Indonesia dengan Garuda ID dari PSSI. Penerapan Garuda ID saat penjualan tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal digelar hari ini mendapatkan sambutan baik dari FIFA. Mekanisme tersebut dinilai bisa menekan resiko adanya pencalonan dan juga meminimalisir kericuhan yang kerap merugikan calon penonton karena kerap mahal atau bahkan ditipu. Dikutip dari pernyataan dari Arya Sinulinga, FIFA bahkan telah menyoroti langkah baru dari PSSI ini. Dan jika sistem pembelian tiket ini sukses, maka Indonesia menjadi negara pertama yang mempelopori cara baru yang inovatif tersebut. Meski diakuinya di awal cukup ribet karena harus mendaftarkan diri ke aplikasi resmi PSSI dan harus menyertakan identitas resmi serta swafoto verifikasi wajah. Tetapi hal itu menjadi proteksi ganda yang diyakini bakal menjadi kebaikan di masa depan. Indonesia bakal menjadi pelopor dalam perbaikan dalam keamanan stadion tersebut. Jika sudah memiliki Garuda ID, maka tiap orang hanya boleh membeli tiket sesuai dengan nama yang terdaftar. Nantinya kode unik pada Garuda ID bakal tertera pada tiket yang ditunjukkan kepada petugas saat bakal masuk ke dalam stadion utama Gelora Bung Karno yang jadi lokasi pertandingan. Masalah calo memang kerap dikeluhkan oleh supporter timnas Indonesia yang ingin menonton pertandingan langsung di stadion. Mulai dari supporter yang tidak dapat tempat duduk padahal mengantongi tiket, jumlah supporter yang melebihi kapasitas tribun hingga adanya supporter gelap. Bahkan dari video yang dipublikasikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, terlihat bahwa setiap orang yang masuk ke GBK akan langsung terdeteksi jika bukan dari anggota Garuda ID. Bahkan dijelaskan jika penonton terdeteksi lewat kamera melanggar aturan tata tertib stadion, maka akan langsung terdeteksi dan mendapatkan hukuman. Jelas hal ini menjadi angin segar bagi keamanan pesepak bolaan Indonesia bahkan dunia, karena setiap gerak-gerik penonton akan selalu terdeteksi. Apalagi PSSI juga melengkapi dengan pemasangan 103 kamera CCTV untuk mendukung keberlangsungan sistem baru ini. Rumput GBK belum sempurna, reaksi Takumi Minamino setelah melihat kondisi rumputnya. Gelandang timnas Jepang Takumi Minamino menyebut permukaan lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia dinilai tidak rata. Timnas Indonesia kembali menjalani pertandingan kandang di kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang pada Jumat 15 November. GBK sendiri kerap menjadi polemik setelah laga kandang skuad Garuda lantaran kondisi rumput lapangan yang tidak bagus sejak Maret lalu. Kali ini persoalan serupa kembali terulang. Takumi Minamino merasakan masalah pada rumput GBK setelah menjalani sesi latihan resmi sebelum pertandingan. Pemain AS Monaco ini menyebut rumput dari GBK tidak rata. Ini tidak merata, ada beberapa titik yang sedikit lembut, beberapa titik mantul, dan saya merasa jika saya menembak sesuatu bakal terjadi, ujar dari Minamino. Meski begitu, mantan pemain Liverpool ini mencoba memandang positif masalah rumput lapangan GBK yang tidak rata itu. Pemain 29 tahun tersebut bakal mencoba mengambil keuntungan dari hal tersebut. Jadi saya adalah pemain penyerang. Dalam hal ini saya ingin aktif dan mencoba menargetkan titik-titik itu ketika saya mendapatkan kesempatan. Tambah dari Takumi Minamino. Pihak GBK sendiri telah memberikan keterangan melalui unggahan di Instagram terkait rumput lapangan untuk pertandingan Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia. Setelah official training timnas Indonesia dan timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, langsung dilakukan proses perapihan dan juga pemeliharaan lapangan. Kata-kata Jay Izzas jelang laga melawan tim Samurai Biru yang bikin pemain timnas Indonesia semakin percaya diri. Jay Izzas mengakui kalau Jepang adalah lawan yang sangat tangguh dan dianggap sebagai yang terkuat di Asia. Meski demikian, Jay Izzas tetap optimis bahwa tim Garuda memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang positif. Pertandingan tim Samurai Biru bakal berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini. Dengan bermain di kandang sendiri, timnas Indonesia sangat membutuhkan hasil yang baik untuk mempertahankan harapan mereka lolos ke putaran final Piala Dunia. Saat ini posisi Jay Izzas dan teman-teman adalah di urutan kelima grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan total 3 poin. Tim Garuda tertinggal jauh poin dari Jepang yang berada di urutan teratas serta tertinggal 3 poin dari Australia dan Arab Saudi yang menempati posisi kedua dan ketiga. Namun timnas Indonesia diperkirakan bakal menghadapi kesulitan untuk meraih poin dari Jepang. Dalam hal peringkat FIFA, tim Garuda berada jauh di belakang tim Samurai Biru dengan peringkat 130 dibanding dengan 15.
Timnas Jepang menunjukkan performa yang sangat baik sejak memasuki putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Di 10 pertandingan yang mereka lalui, tim Samurai Biru berhasil meraih 9 kemenangan dan 1 hasil imbang. Meski demikian, Jay Izzez percaya bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk menghadapi Jepang. Dia mengingatkan rekan-rekannya agar memberikan usaha maksimal jika ingin mendapatkan poin dalam pertandingan melawan timnas Jepang. Saya sepenuhnya setuju dengan pelatih Sintayong bahwa Jepang adalah lawan yang sangat kuat dan merupakan tim terbaik di Asia. Namun kami percaya masih ada peluang untuk menang, ungkap Jay Izzez. Lebih lanjut, dia menekankan keyakinannya terhadap timnya dan kemampuan yang mereka miliki. Kami bakal berusaha semaksimal mungkin dalam pertandingan besok, terutama karena kami bakal bermain di atmosfer SUGBK yang mendukung kami. Segala kemungkinan bisa terjadi dan kami bertekad untuk memberikan performa terbaik kami, ungkap Izzez. Resmi bersalaman dengan Erick Thohir, timnas Indonesia mendapatkan 2 amunisi baru. Kabar baik menghadapi timnas Indonesia karena bakal mendapatkan 2 amunisi baru yang diproyeksikan untuk U20, yaitu Dion Marsh dan juga Tim Gibbons. Nama Dion Marsh dan juga Tim Gibbons memang masuk rekomendasi pelatih timnas Indonesia Indra Syafri untuk diproses naturalisasi. Keduanya telah melakukan trial ketika Garuda Nusantara mengikuti ajang Thailand Cup 2024. Mereka pun membuat pelatih asal Sumatera Barat ini terkesan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Marks dan juga Gibbons bakal menjalani proses naturalisasi. Kepastian diketahui karena mereka telah salaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Double salaman bersama dengan Tim Gibbons dan juga Dion Marsh, pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela timnas Indonesia U20 hingga timnas senior, tulis dari Erick Thohir. Sontak postingan ini disambut dengan sukacita oleh pecinta sepak bola tanah air yang menganggap timnas Indonesia bisa punya masa depan yang cerah. Sebelum Dion Marsh dan juga Tim Gibbons, timnas Indonesia U20 juga sudah diperkuat pemain keturunan lainnya yaitu Jans Revans. Selain itu ada juga pemain diaspora Wilbert Jadim. Instagram Bahrain digeruduk supporter timnas Indonesia setelah kalah dari Cina. Diajak begini. Supporter timnas Indonesia nampaknya masih belum bisa melupakan insiden yang merugikan skuad Garuda ketika berhadapan dengan Bahrain pada matchday ketiga yang juga digelar di Bahrain National Stadium. Instagram resmi Asosiasi Sepak Bola Timnas Bahrain diserbu supporter Indonesia setelah menelan kekalahan dari Cina. Timnas Bahrain harus mengakui keunggulan timnas Cina saat bertarung pada matchday kelima grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Mentas di Bahrain National Stadium pada Kamis 14 November malam. Tim berjuluk Muharrabi Dilmun tersebut keok dengan skor 0-1. Gol sematawayang Cina dicetak oleh Zhang Yuning di masa injury time, tepatnya pada menit ke-90+1. Kekalahan yang dirasakan Bahrain rupanya mengundang reaksi supporter Indonesia di media sosial. Mereka ramai-ramai menyerbu Instagram resmi Asosiasi Sepak Bola Bahrain @BahrainFA untuk mencemooh mereka. Kolom komentar postingan yang menampilkan grafis skor akhir pertandingan Bahrain melawan Cina menjadi titik kumpul netizen tanah air. Kebanyakan dari mereka menyebut hasil ini merupakan karma untuk timnas Bahrain. Karma itu nyata, tulis seorang pengguna Instagram asal Indonesia. Kalah di kandang dan kartu merah, karma itu nyata bro. Harusnya kemarin Indonesia menang 2-1. Jika kalian tidak curang, sekarang kalian kena karma, tambah dari netizen lainnya.